Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Studi Kawasan Dunia Islam, Sejarah, Teori, dan Pemetaan Kawasan karya Dr. Asep Ahmad Hidayat. Buku ini diterbitkan oleh Irama Widaya pada tahun 2023 dan terdiri dari sekitar 226 halaman. Secara umum, buku ini membahas konsep studi kawasan, sejarah perkembangannya, terus teori-teori yang digunakan, serta pemetaan dunia Islam berdasarkan berbagai pendekatan seperti geopolitik, etnolinguistik, hingga kawasan muslim minoritas. Buku ini ditulis untuk menjawab minimnya referensi berbahasa Indonesia mengenai studi kawasan dunia Islam, sehingga sangat relevan bagi mahasiswa sejarah, studi Islam maupun hubungan internasional. Nah, dalam review ini saya akan memfokuskan pembahasan pada subbab mengenai pemetaan kawasan dunia Islam berdasarkan pendekatan geopolitik, di mana menurut penulis, dunia Islam tidak dapat dipahami hanya melalui batas-batas negara atau berdasarkan jumlah penduduk muslim semata. Sebaliknya, dunia Islam harus dilihat sebagai suatu kawasan yang memiliki karakter sejarah, terus budaya, politik, dan kepentingan strategis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan geopolitik menjadi penting karena mampu menjelaskan bagaimana letak geografis, sumber daya alam, kekuatan politik, dan hubungan internasional mempengaruhi perkembangan masyarakat muslim di berbagai wilayah. Nah, dalam subbab ini dijelaskan bahwa kawasan dunia Islam mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, hingga kawasan muslim minoritas di Eropa, Amerika, dan Oseania. Setiap kawasan memiliki pengalaman sejarah yang berbeda. Misalnya Timur Tengah berkembang sebagai pusat lahirnya Islam dan menjadi pusat politik kekhalifahan. Sementara itu Asia Tenggara berkembang melalui jalur perdagangan dan dakwah yang berlangsung secara damai. Tapi di sisi lain, masyarakat muslim di Eropa dan Amerika berkembang sebagai komunitas minoritas yang menghadapi tantangan integrasi sosial sekaligus mempertahankan identitas keislamannya. Hal yang menarik dari pembahasan ini, di mana penulis tidak hanya memetakan wilayah berdasarkan letak geografis, tapi juga menjelaskan bagaimana faktor kolonialisme, nasionalisme, konflik politik, terus hingga globalisasi membentuk wajah dunia Islam saat ini. Dengan demikian, pembaca diajak memahami bahwa kondisi umat Islam di setiap kawasan dipengaruhi oleh konteks sejarah dan politik yang berbeda, sehingga tidak dapat disamaratakan. Menurut saya, salah satu kelebihan buku ini adalah penggunaan pendekatan yang bersifat interdisipliner, di mana penulis menggabungkan ilmu sejarah, geografi, politik, antropologi, dan kajian budaya sehingga pembahasannya menjadi lebih komprehensif. Bahasa yang digunakan juga relatif mudah dipahami oleh mahasiswa, meskipun beberapa bagian masih menggunakan istilah akademik yang memerlukan pemahaman dasar mengenai studi kawasan. Selain itu, buku ini memiliki nilai tambah karena menghadirkan perspektif yang lebih luas tentang dunia Islam. Selama ini banyak orang memahami dunia Islam hanya sebatas Timur Tengah, padahal kenyataannya masyarakat muslim tersebar di berbagai kawasan dengan karakteristik sosial budaya yang sangat beragam. Melalui buku ini, pembaca memperoleh pemahaman bahwa keberagaman tersebut merupakan bagian dari dinamika peradaban Islam secara global. Namun demikian, menurut saya terdapat beberapa kekurangan. Pertama, beberapa pembahasan masih bersifat deskriptif sehingga analisis terhadap persoalan kontemporer seperti konflik geopolitik terbaru, perkembangan ekonomi dunia Islam, terus atau transformasi digital di negara-negara muslim belum dibahas secara mendalam. Kedua, penyajian data akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan lebih banyak peta, grafik, atau ilustrasi visual sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami persebaran kawasan yang dijelaskan. Secara keseluruhan, saya menilai buku studi kawasan dunia Islam merupakan salah satu referensi penting bagi mahasiswa yang mempelajari sejarah peradaban Islam maupun studi kawasan. Buku ini memberikan cara pandang yang lebih luas bahwa dunia Islam adalah sebuah kawasan yang sangat beragam dan harus dipahami melalui pendekatan sejarah, geopolitik, budaya, hubungan internasional secara bersamaan. Dengan memahami perbedaan karakter setiap kawasan, kita dapat melihat bahwa perkembangan Islam di dunia merupakan hasil interaksi antara ajaran agama dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masing-masing wilayah. Mungkin
Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.